pidana, Mhm. hukum, fiat justisia et pariat mundus. Oke. Tegakkan hukum walau langit esok akan runtuh. Luar biasa sekali. Karena memang salah satu alibi kemarin mereka menganggap bahwa itu tidak bisa dikatakan ilegal karena belum adanya RT RW. Ya. Gini, tapi sebenarnya Bang, seberapa penting sih peran RT RW untuk kasus Galian C saat ini, Bang? Dari awal saya katakan, di dalam persyaratan undang-undang itu ada di situ analisis dampak lingkungan AMDAL-nya, ada RTLH, ada misalnya kalau terkait limbah itu ada instalasi pembuangan limbah IPAL, UPAL misalnya. Kalau itu limbah, kalau galian C itu adalah di undang-undang lah. Tidak mungkin kita sebutkan dalam konteks wawancara sekarang karena begitu tebalnya undang-undang. Oke. Tapi kalau Anda ini saya siapkan untuk supaya Anda mengetahui di sini misalnya. Saya sudah buatkan yang berhubungan dan berkaitan mulai dari undang-undangnya sampai kepada PP-nya, peraturan menterinya sudah ada. Nah, itulah yang saya katakan pentingnya. Karena apa? Dalam suatu konsep kejahatan, ibarat dalam suatu konsep kejahatan hukum, ibaratnya itu sarang laba-laba, itu hanya mampu nangkap serangga. Ketika buru yang menempel di sarang laba-laba itu, maka jebollah sarangnya itu. Apa maknanya? Maknanya kalau saya gunakan dengan bahasa yang umum, hukum kita hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, ibarat pisau dapur. Ya, sama yang saya gambarkan tadi seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan dalam suatu konsep azas pidana, hukum, fiat justisia et pariat mundus. Tegakkan hukum walau langit esok akan runtuh. Luar biasa sekali. Nah, itulah konteksnya. Masyarakat harus dipahami dong. Nah, tapi Bang, kemudian kita kembali ke kerugian tadi ya, bahwa mereka yang ilegal itu tidak membayar pajak, tidak melakukan rehabilitasi lingkungan, bahkan menurut mereka itu tidak merusak lingkungan karena sekarang Galian C sudah berhenti beraktivitas. Lalu siapa yang harusnya bertanggung jawab atas dampak-dampak yang terjadi saat ini, kerugian-kerugian yang terjadi saat ini? Ya harusnya semua dong yang berhubungan dengan itu. Karena dibiarkan kan. Ini yang saya katakan no viral, no justice. Kalau nggak ada peran pers, mereka kan nggak turun semua itu. APH-nya nggak turun, dinasnya nggak mau turun. Artinya apa? Harusnya tanpa ada suara dari pers, ya, mereka sudah bisa melakukan. Mereka bukan nggak tahu, saya katakan. Mereka udah tahu, tapi problemnya mereka tutup mata. Mata telanjang pun sudah bisa melihat kegiatan itu bisa berdampak. Bagaimana tidak misalnya ada gundukan seperti gunung misalnya. Seperti pohon-pohon besar diambil. Apa itu nggak berdampak erosi? Banjir dan lain sebagainya. Nah, itulah yang pentingnya. Ada analisis dampak. Oh, daerah sini misalnya rawan begini. Rawan longsor kalau ini diambil. Itulah yang saya katakan. Di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin begitu sulitnya hadir dong pemerintah daerah mendampingin mereka. Sama dengan kasus seperti ini. Kalau misalnya masyarakat itu yang rumahnya rusak dan lain sebagainya ingin melaporkan, hadir dinas, dampingin. Ini loh kerangka hukumnya kalau untuk mau melapor ke kepolisian. Tidak boleh misalnya orang itu harus dibebani, harus beban pembuktian itu ada di penegak hukum, bukan di masyarakat. Nggak ada itu. Di KUHAP itu diatur. Polisi yang harus membuktikan, bukan masyarakat. Mungkin salah satu permasalahannya Bang adalah adanya kekhawatiran dari masyarakat karena mereka adalah secara ekonomi masih kalah dengan para pemilik lahan-lahan ilegal tersebut. Ini seperti apa? Mungkin ada rekomendasi dari Bang Zamrud bagaimana masyarakat yang ingin mengadukan dampak-dampak tersebut? Ya, silakan saja mengadukan. Kalau tidak bisa, tidak berani, bisa kami siap mengawal. Dibantu misalnya peran teman-teman PWI sendiri. Saya kira itu yang terjadi.
kejahatan itu memang harus dilawan, tidak bisa Mhm. dibiarkan. Sama seperti umpama, mohon maaf, kejadian kasus Sambo, Oke. ya kan, pembunuhan. Sulit kan mengungkap. Kenapa? Karena begitu terstrukturnya jaringan ini. Tetapi apakah di institusi Polri itu tidak ada yang baik? Ya, itulah pentingnya penegak hukum yang baik-baik hadir ketika rakyat sedang membutuhkan, gitu loh. Nah, kalau justru tidak ada, apalah negara ini jadinya? Kan kira-kira begitu kerangkanya, cara berpikirnya kita. Kejadiannya di sini, mau menunggu provinsi dan pusatnya. Nah, kapan? Saya bilang. Yang berdampak misalnya di sini. Kalau menunggu proses di sini lepas tangan, buat apa zona teritorial di sini? Kan pentingnya di situ. Nah, gitulah. Berarti sejauh ini setelah beberapa puluh tahun banyak galian C, pemerintah pun masih saja tutup mata. Oh Gitu iya, ya. kalau sengaja dibiarkan, lah faktanya sekarang kenapa kok ditutup? Kenapa kok dilarang? Karena sudah ricuh ya, sudah Nah, viral. itu kan problem kan? Oke. Kalau memang benar sudah tidak ada masalah ya harusnya dibiarkan saja sudah. Dibiarkan. Lebih ironis lagi DPRD, kemana DPRD-nya? Harusnya di situ peran DPRD itu juga melakukan kepentingan. Apalagi misalnya mohon maaf ya. Oke. Sekarang ini tahun politik, hadir. Tetapi justru itu akan menjadi catatan masyarakat misalnya. Di komisi berapa sih ini? Komisi 3. Nah, komisi 3 harusnya punya peran di situ dalam konteks permasalahan ini. Ya, saya tidak di luar tanggung jawab saya, di luar kemampuan saya misalnya. Kalau misalnya justru di komisi 3 ada oknum-oknumnya misalnya. Itu di luar permasalahan lagi gitu loh. Oke. Baik, luar biasa sekali. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Lalu kalau dari Bang Zamrud sendiri, bagaimana sih seharusnya dan apa yang perlu dilakukan dari pemilik galian C ilegal dan juga pemerintah agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah carut marut ini? Ya, mereka kan terdiri dari pengusaha-pengusaha. Kenapa? Ada yang memiliki dump truknya, ya kan? Oke. Ada yang memiliki alat beratnya. Terus mereka memperkerjakan orang, ya kan di situ. Maka kalau mau hadir di sini daerah itu mengumpulkan bagaimana proses ini supaya proses ini menjadi legal dan tidak berdampak. Kasihan dong rakyat, misalnya nanti ada banjir dan lain sebagainya, dampaknya akan tunggu. Belum lagi mereka tidak punya apa-apa. Rumahnya misalnya mulai retak, terjadi turunan pondasi, jalan yang akses jalan yang mestinya sudah bagus, ternyata rusak karena dijalanin alat-alat berat. Nah, di situ hadir pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder yang berhubungan langsung. Nah, bagaimana mencari solusi yang terbaik? Karena tidak boleh pemerintah itu tutup mata, tidak boleh. Ya, artinya ini perilaku zolim kepada rakyatnya, tidak boleh itu. Harusnya apa? Apalagi mayoritas kita ini Muslim. Kita kalau tidak mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis kemana? Di Al-Quran sangat jelas. Kita nggak usah bicara hukum positif. Tiap-tiap yang sudah menjadi larangan Al-Quran dapat dipastikan 100% ya pasti akan ada dampaknya. Larangan Allah itu sudah jelas. Bagaimana kalau bumi dan alam ini diciptakan oleh Allah, lalu manusia melakukan pengerusakan? Memang pengerusakan itu bisa dijerat misalnya dengan sederhana 406 pengerusakan. Nanti galiannya ini dijual kemana bisa 480 penada, ya kan? Pasal-pasal seperti itu. Tetapi sebelum ke sana, apa langkah pemerintah demi lingkungan ini? Apalagi sebentar lagi ini momentum pemilu. Harusnya ya apalah ya. Mau bilang pencitraan? Ya, itulah. Ini yang saya katakan, makanya saya tadi katakan juga, kalau perlu lakukan evaluasi di kepala dinas yang sehubungan dengan permasalahan ini. Apa? Misalnya dinas perizinannya, kepala dinasnya perlu dievaluasi enggak? Yang berhubungan dengan sumber daya alam, ya, berhubungan dengan lingkungan hidup. Bagaimana kinerjanya kepala dinas?
Bupati punya hak prerogatif. Makanya saya katakan, misalnya ke depan bupati akan mengangkat kepala dinas, buat kau surat di sini, surat pernyataan 100 hari kerja nanti. Kalau nggak mampu, silahkan mengundurkan diri. Nah, itu komitmennya begitu. Tapi ini contoh. Artinya apa? Tidak dilaksanakan pun itu hak bupati. Kita tidak boleh ikut campur, kan begitu. Oke, Tapi masukan penting, kan begitu. betul. Hal-hal yang konstruktif itu harusnya juga tidak hanya didengar, tapi bisa diaplikasikan. Kan kira-kira begitu, Mbak. Oke, Gitu lah. siap. Baik, sebelum kita akhiri, Bang Zamrud, Wildan ingin minta closing statement dari Bang Zamrud terkait materi hari. Ya, jadi terkait galian C ini, segera pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan langkah-langkah yang konkret. Tidak hanya langkah-langkah preventifnya saja, tapi langkah-langkah konkret bagaimana ke depan proses galian C ini menjadi suatu proses yang tidak berdampak lingkungan dan berdampak kepada masyarakat sekitar. Sehingga apa, proses ke depan ini dalam rangka membangun infrastruktur dan lain sebagainya itu justru menjadi sebuah legalitas dan menjadi pendapatan anggaran daerah gitu loh. Bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan, ya silahkan misalnya diproses. Saya kira sederhananya begitulah. Kedepankan kepentingan masyarakat, karena masyarakat itu adalah orang yang bisa menundukkan pemerintah. Karena suara mereka itu dalam suatu konsep politik disebut folk populi folkre. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tanpa suara rakyat, DPR itu tidak ada. Pemerintah tidak akan terpilih. Bupati, wali kota, dan gubernurnya. Untuk itulah perhatikan kepentingan rakyatnya. Saya kira itulah. Luar biasa sekali. Baik, Sobat PWI Talk, itu tadi bincang-bincang Wildan bersama dengan Bang Zamrud terkait dengan isu yang sedang hangat di Kabupaten Sumeneb ini. Bang Zamrud, terima kasih. Ya. Dan Sobat PWI, jangan lupa untuk selalu nantikan video-video terbaru dari channel PWI Sumeneb. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.